wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'du. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah meridhoi dan merahmati kita. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kenikmatannya sehingga kita kembali bisa bermuajahah, bisa berjumpa di liqa ini dalam rangka menuntut ilmu, ya, dalam rangka menggugurkan sebagian kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Tak lupa juga kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para jamaah ikhwan dan akhwat, kemarin kita terakhir sudah sampai jatah warisan ibu, ya, sudah sampai masuk jatah warisannya ibu. Ya, sebagai bentuk murojaah, ya, kita mengulang sedikit jatah-jatah warisan yang sudah kita bahas. Yang pertama itu dari zauj, yaitu suami. Suami mendapatkan jatah setengah dengan syarat tidak ada far'u waris atau tidak ada keturunan. Jadi ketika si mayit, yaitu istrinya, meninggal atau wafat dalam keadaan tidak ada keturunan, maka kalau dalam kondisi ini si suami mendapatkan jatah setengah, ya, berarti suami mendapatkan jatah setengah dari harta istrinya. Adapun kalau kondisi si istri yang wafat itu ada keturunan, itu ada anak, baik dari dia atau dari suami sebelumnya, maka si suami mendapatkan jatah 1/4. Kemudian yang kedua, istri mendapatkan jatah 1/4 dengan syarat suami yang meninggal itu dalam keadaan tidak memiliki keturunan. Ya. Artinya ketika si suami itu meninggal, entah memang tidak punya anak atau anaknya sudah meninggal terlebih dahulu. Ya, pokoknya pas lagi meninggalnya itu kondisi memang sudah tidak punya anak atau tidak ada keturunan. Maka pada kasus ini istri yang mendapatkan warisan dari harta peninggalan suami mendapatkan jatah 1/4 dari harta peninggalan. Adapun kalau suaminya meninggal dalam keadaan memiliki anak, ada keturunannya yang masih hidup pada saat ia meninggal, maka istri yang sebagai ahlu waris mendapatkan jatah 1/8. Kemudian yang ketiga itu ada bapak. Bapak juga termasuk ahlu waris. Bapak mendapatkan salah satu dari 3 cara mendapatkan warisan. Yang pertama dengan cara farad saja, ya, dengan cara jatah yang sudah pasti saja, yaitu bapak mendapatkan jatah pastinya 1/6. Kapan bapak mendapatkan jatah 1/6? Wujudu far'i warisin zakarin. Syaratnya ketika ada keturunan laki-laki. Jadi ketika anak si bapak ini sebagai pemilik harta meninggal, kemudian dalam keadaan meninggalkan seorang anak atau lebih, artinya anaknya si bapak itu sudah memiliki anak, atau bagi si bapak itu cucu lah, ya, dalam kondisi ia punya cucu yang ditinggali oleh anaknya yang meninggal, maka si bapak mendapatkan jatah 1/6 dari harta peninggalan si anak yang meninggal tadi. Ya, ini kasusnya kalau misalnya anaknya punya anak, ya, anaknya si bapak punya anak. Itu kalau anaknya
laki, kalau cucunya laki. Terus gimana kalau cucunya itu perempuan? Kalau cucunya perempuan, maka si bapak itu mendapatkan jatah 1/6 plus sisa. Nah, makanya ini sempat kita bahas ya. Sempat kita bahas bahwasannya bapak itu ada 3 cara dia mendapatkan warisan. Baik hanya dengan cara fard saja, yaitu dengan jatah yang sudah Allah takar saja. Yang kedua dengan cara jatah plus sisa. Dan yang ketiga itu dengan cara sisa saja. Maka kalau si bapak ahlu warisnya, si bapak ini ahlu waris, si mayitnya ini meninggal dalam keadaan memiliki keturunan laki-laki, maka si bapak itu jatahnya 1/6. Tapi kalau mayitnya, yaitu anaknya si bapak, meninggal dalam keadaan memiliki keturunan perempuan, maka si bapak mendapatkan jatah 1/6 plus sisa. Ya, jadi ketika anaknya si bapak itu meninggalkan cucu laki-laki, jatahnya 1/6. Ketika anak si bapak meninggalkan cucu perempuan, maka jatah si bapak itu 1/6 plus sisa. Nah, itu perbedaannya. Jadi perbedaannya, kalau cucunya laki-laki jatahnya 1/6 saja. Kalau ada cucu perempuan, maka jatahnya 1/6 plus sisa. Nah, terus gimana kalau memang tidak memiliki cucu? Artinya anaknya si bapak wafat dalam keadaan tidak memiliki anak, atau pernah punya anak tapi anaknya sudah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggal bapaknya. Maka kasusnya kalau seperti ini, si bapak itu mendapat jatah asobah, sisa. Ya, berarti bapaknya mendapatkan jatah sisa. Baik, itu tadi 3 yang sudah kita sebutkan ya, suami, istri, dan bapak. Nah, kemudian selanjutnya kakek ya. Kakek dulu kemarin, kakek itu jatahnya sama seperti bapak, tapi dengan syarat tidak ada bapak. Artinya bapak ini sebagai penghalang bagi si kakek. Jadi kalau ada seorang mayit, dia punya bapak, punya kakek, maka yang berhak mendapatkan warisan itu si bapak. Si kakek dia terhalang dari mendapatkan waris. Tapi kalau kondisinya memang si mayit ini hanya punya kakek, qadarullah bapaknya sudah meninggal sejak kecil atau sejak dia masih dalam kandungan. Nah, kemudian dia menjadi pembisnis hebat. Kemudian dia meninggalkan harta dan hanya ada ahlu waris si kakek. Maka si kakek berhak mendapatkan warisan. Berapa jatahnya? Sama seperti bapak. Ya, dilihat si pemilik harta ini sudah punya anak atau belum. Kalau sudah punya anak laki-laki atau perempuan. Kalau anaknya laki-laki, maka si kakek jatahnya 1/6. Kalau dia punya anak perempuan, maka si kakek jatahnya 1/6 plus sisa. Tapi kalau si anak itu tidak memiliki anak, ya, si mayit, si pemilik harta itu tidak memiliki anak, maka si kakek jatahnya sisa. Jadi ala kulli hal, jatahnya kakek itu persis mirip seperti jatah bapak. Hanya saja disyaratkan tidak boleh ada bapak saat pembagian warisan. Kemudian selanjutnya ibu. Ya, ibu di sini ada 3 jatah, 1/3, 1/6, dan 1/3 dari sisa. Yang pertama, kapan ibu mendapatkan jatah 1/3? Ibu mendapatkan jatah 1/3 dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh ada keturunan. Nah, jadi syarat yang pertama, si pemilik harta ini belum memiliki anak atau tidak ada anak saat dia meninggal. Berarti skemanya seperti ini. Ada seorang pemilik harta, dia punya ibu, kemudian dia punya istri, kemudian dia juga pernah punya anak. Ya, dia juga pernah punya anak.
qadarullah anaknya sudah meninggal duluan. Artinya ketika si pemilik harta itu wafat, anaknya sudah tidak ada, tapi pernah punya anak. Nah, yang kita jadikan tolak ukur punya anak atau tidaknya itu ketika si pemilik harta itu wafat. Jadi ketika wafatnya si pemilik harta, ada anaknya atau tidak nih. Nah, di situ tadi ahlu waris yang ditinggalin siapa? Ibu sama istri. Maka dalam kasus ini ibu jatahnya 1/3 karena sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Tidak ada keturunan dari pemilik harta. Ya, jadi ketika si pemilik harta wafat dalam keadaan tidak ada keturunan, maka jatah ibu 1/3. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh ada 2 saudara atau lebih. Ya, jadi si pemilik harta ketika wafat tidak punya saudara. Ya, tidak punya saudara, baik saudara kandung, saudara sebapak, atau saudara seibu. Ya, ala kulli hal dia anak satu-satunya lah. Dia anak satu-satunya ketika saat itu. Ketika dia wafat. Entah dia pernah punya saudara tapi saudaranya sudah meninggal terlebih dahulu. Ya, karena kalau kita korelasikan dengan syarat mendapat warisan di awal, seseorang berhak mendapat waris kapan? Ketika dia si ahlu waris ini masih hidup saat wafatnya si pemilik harta. Jangan sampai dibalik. Jangan sampai ketika ada saudara yang sudah wafat duluan, misalnya ini pernah dan bahkan banyak terjadi. Misal nih, ada seorang suami istri. Nah, suaminya ini punya abang lah, punya abang atau punya kakak yang dia itu punya usaha. Tapi si suami qadarullah wafat duluan. Nah, si suami ini wafat duluan. Selang berapa tahun, kemudian kakaknya dari si suami itu wafat dan meninggalkan harta warisan. Nah, ternyata istri dari si suami itu minta jatah. Ya, istri dari si suami itu minta jatah warisan ke siapa? Ke kakak iparnya. Nah, kasus yang seperti ini itu statusnya tidak ada hak bagi si suami atas harta peninggalan dari kakaknya. Karena apa? Karena di sini tidak memenuhi syarat. Tidak terpenuhi syarat-syarat mendapat warisan. Sekarang di sini kasusnya, kondisinya si suami itu meninggal sebelum atau setelah si pemilik harta? Sebelum. Ya, artinya dia tidak berhak mendapatkan warisan di sini. Ya, jadi ketika istri dari si suami itu menuntut hak waris kepada kakaknya, itu hukum asalnya dalam Islam tidak ada hak bagi si suami karena suaminya tidak termasuk bagian dari ahlu waris. Nah, ini termasuk banyak ya kekeliruan ya seperti itu. Nah, maka dari itu nih di sini ditegaskan di dalam ilmu faraid, di dalam kitab-kitab faraid, ketika ada seseorang yang wafat, disitulah dilihat siapa saja kerabat yang masih tersisa. Berarti kalau sudah tidak tersisa, meskipun ada iparnya, nah mereka ini bukan bagian dari ahlu waris. Nah, di sini tadi kita masih ngebahas syarat yang kedua dari ibu mendapatkan jatah 1/3. Ya, kemarin sudah sempat kita catat ya, sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tidak boleh ada 2 kerabat, 2 saudara atau lebih. Nah, jadi ibu mendapatkan jatah 1/3 syaratnya 2. Yang pertama, si mayit tidak punya keturunan. Kemudian yang kedua, si mayit tidak ada 2 saudara atau lebih. Ini 2 saudara. Artinya kalau saudaranya cuma 1, ya, cuma punya 1 saudara, maka si ibu tetap mendapatkan jatah 1/3. Tapi kalau saudara yang dia punya itu 2 atau lebih, maka ibunya nanti jatahnya beda lagi. Ya, tidak mendapatkan jatah 1/3. Nah, kemudian jatah yang kedua dari si ibu itu 1/6.
Jatah yang kedua dari si ibu itu 1/6 kapan? Kebalikan dari syarat yang pertama. Ketika si mayit itu punya anak atau si mayit itu punya 2 saudara atau lebih. Maka pada kasus ini si ibu mendapat jatah 1/6. Kemudian yang ketiga, ibu mendapatkan jatah 1/3 dari sisa itu pada permasalahan umariyatain atau pada permasalahan yang difatwakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa permasalahannya? Ketika salah satu dari suami istri, ya, ketika si mayit meninggalkan ahlu waris salah satu dari suami istri, ibu dan bapak. Nah, jadi kalau skemanya ahlu warisnya itu ibu, bapak, suami. Nah, 3 orang ini. Atau ibu, bapak, istri. Nah, 3 orang ini. Makanya disebutkan 2 permasalahan. Ya, maka ini masuk dalam kasus umariyatain. Ya, dalam permasalahan yang difatwakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka pada kasus ini ibu jatahnya 1/3 dari sisa. Ya, 1/3 dari sisa, bukan 1/3. Nah, coba kita kembali menghitung. Ya, kita hitung ya permasalahan umariyatain. Ketika ada mayit yang meninggalkan suami, ibu dan bapak. Ini kasus yang pertama. Suami jatahnya berapa pada kasus ini? Dapat jatah 1/2 atau setengah. Alasannya karena tidak ada keturunan. Kemudian ke ibu. Ibu mendapatkan jatah berapa? 1/3 dari sisa. Ya, kita katakan 1/3 dari sisa, bukan 1/3 sisa, karena ini 2 hal yang berbeda. Ya, 1/3 sisa dan 1/3 dari sisa itu 2 hal yang berbeda. Nah, ibu di sini jatahnya 1/3 dari sisa. Kenapa? Karena dalam permasalahan umariyatain. Ya, karena ibu di sini masuk ke dalam kerangka permasalahan umariyatain. Apa itu? Ketika ahlu warisnya berupa suami, ibu, dan bapak. Ini permasalahan umariyatain yang pertama. Makanya kan umariyataini menggunakan sigoh musanna kalau di dalam bahasa Arab yang menunjukkan 2. Berarti ada 2 permasalahan yang difatwakan oleh Umar. Yang pertama itu suami, ibu, dan bapak. Yang kedua istri, ibu, dan bapak. Nah, sekarang kita hitung dulu yang ini. Bapak dapat jatahnya berapa di sini? Bapak jatahnya asobah atau sisa. Berarti kalau kita lihat antara 2 dan 3 yang cocok untuk menjadi aslul masalah itu 6. 6 dibagi 2 jawabannya 3. Nah, inilah yang menentukan kita memberi jatah ibu. Ya, kalau kita hitungnya 1/3, maka 6 dibagi 3 berapa? 2. Sisanya 1. Dan itu akan menyelisihi kaidah syariat. Ya, akan menyelisihi kaidah syariat, yang mana syariat itu sudah menentukan lidzakari mislu hadzil unsayain. Jatahnya laki-laki yang sederajat. Di sini kan bapak sama ibu 1 derajat ya, 1 level. Maka jatahnya laki-laki di sini 2 kali lipat daripada jatah perempuan. Nah, inilah yang menjadi sebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memfatwakan permasalahan umariyatain. Ketika para sahabat itu bertanya, loh katanya laki-laki jatahnya 2 kali lipat dari perempuan, tapi kok di sini ya Umar, bapak dapat jatahnya 1, ibu dapat jatahnya 2.
Nah di sini berarti ibu yang 2 kali lipat daripada jatah bapak. Maka dari itu Umar memfatwakan pada kasus ini ibu jatahnya 1/3 dari sisa, bukan 1/3 sempurna. Ya, kalau kita katakan 1/3 saja, nah maka kasusnya seperti ini. Tapi kalau kita katakan 1/3 dari sisa, artinya kita bagi dulu jatah suami. 6 kita bagi 2, 3. 6 dibagi 2, 3. Maka jatah suami itu 3. Kita kasih dulu jatahnya suami 3. Sisanya berapa? Sisanya tinggal 3. Nah maka 1/3 dari 3 itu 1. Maka dikasihlah 1 ke ibu, sisanya 2 kasih ke bapak. Nah maka di sini kata Umar, nah ini dia fatwa, ini dia penyelesaian permasalahan dari apa yang kalian permasalahkan. Jadi sesuai dengan prinsip lah, lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari jatah perempuan. Bisa dipahami ya? Yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua itu ketika pemilik harta itu meninggalkan istri, ibu, dan bapak. Nah ini juga permasalahan Umariyatain, ya, permasalahan yang kedua yang difatwakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada kasus ini berapa jatahnya istri? 1/4. Alasannya karena tidak ada anak. Karena tidak ada anak di sini. Kemudian ibu jatahnya 1/3 dari sisa. Bapak jatahnya asobah atau sisa. Antara 4 dan 3 itu berapa yang cocok untuk menjadi aslul masalah? 12. Tapi para ulama untuk menyederhanakan. Untuk menyederhanakan maka angka 4 ini yang diambil. Ini khusus pada permasalahan ini, ya, khusus pada permasalahan ini untuk menyederhanakan bilangan biar tidak terlalu besar, maka angka 4 doang yang diambil, ya, dijadikan sebagai aslul masalah. Kemudian tinggal dibagi 4 dibagi 4 1. Istri dapat jatah 1. Sisanya berapa? 3. Sisanya 3. Nah, kalau kita katakan gini, 4 dibagi 3 berapa jawabannya? Itu akan terjadi perpecahan bilangan. Makanya para ulama untuk menghindari hal tersebut, ya, alasan Umar bin Khattab di sini untuk menghindari terjadinya perpecahan bilangan, maka dijadikanlah sebagai permasalahan Umariyatain. Dikasih jatah ibu itu 1/3 dari sisa. Maka sisa dari 3, 1/3-nya berapa? 1. Dikasihlah 1 di sini. Kemudian sisanya 2 dikasih ke bapak, ya, dan selesai permasalahan dari 2 permasalahan yang difatwakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kita sebut sebagai permasalahan Umariyatain. Ini yang pertama, untuk nama simpel dan nama gampangnya, ya, kita sandarkan kepada Umar. Atau nama yang kedua disebut juga sebagai permasalahan Gorowaini. Ya, jadi permasalahan ini ada 2 nama, ada namanya yang pertama Umariyatain, bisa juga disebut sebagai permasalahan Gorowaini. Ya, ini kita sedikit murojaah dari permasalahan yang kemarin sempat kita bahas. Nah, sekarang kita lanjut ke jatah yang ke-6 adalah jatah nenek. Ya, yang ke-6 jatah nenek. Ya, setelah tadi kita sudah bahas jatah siapa saja? Suami, istri, bapak, kakek, dan ibu. Itu sudah kita bahas. Ya, nanti mungkin kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Ya. Sekarang kita lanjut ke jatah yang ke-6 adalah jatah nenek. Apakah nenek mendapatkan jatah warisan sebagaimana kakek? Jawabannya dapat warisan. Ya, jawabannya mendapat jatah warisan. Berapa jatahnya nenek? Nenek jatahnya cuma 1, yaitu 1/6. Ya, nenek jatahnya cuma
1, yaitu 1/6. Dengan syarat tidak ada ibu dan tidak ada nenek yang lebih dekat dari dia. Nah, ini maksudnya gimana tidak ada nenek yang lebih dekat dari dia? Iya, dari si pemilik waris. Nah, misalnya ada seorang mayit, dia punya nenek. Misalnya ini nenek dari jalur bapak, ini nenek dari jalur ibu. Kemudian nenek dari jalur bapak itu punya nenek, masih punya neneknya lagi. Ya. Nah, berarti si mayit punya ibu. Nah, ibunya si mayit itu adalah ibu dari ibunya si mayit adalah neneknya si mayit. Kemudian ibu dari ibunya si mayit adalah neneknya juga si mayit. Nah, di sini kita untuk mudahkan menggunakan istilah nenek saja. Ya, kalau di Arab itu Nah, itu umnya itu banyak. Ibu dari ibunya si ibu. Atau kalau istilah Arabnya. Cuman untuk menyederhanakan kita katakan nenek saja. Ya, di sini alhamdulillah ya Indonesia punya istilah untuk ini. Ya, untuk mempermudah kita dalam membahas warisan. Kalau nggak ada istilah nenek sama kakek, wah ini ribet juga. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya si mayit itu punya 3 nenek. Ya, si mayit punya 3 nenek. Ini kita kasih contoh. Yang pertama nenek dari bapak, kemudian nenek dari ibu. Nah, nenek dari bapak itu masih ada ibunya lagi. Ya, artinya itu neneknya si mayit juga. Apakah ketiga nenek si mayit ini mendapatkan jatah warisan? Jawabannya hanya 2 nenek saja yang mendapat jatah waris, yaitu nenek dari ibu dan nenek dari bapak. Nenek yang jauh ini itu tidak mendapatkan warisan. Karena apa? Karena terhalang oleh nenek yang dekat. Nah, kalau kedua nenek ini berhak mendapatkan warisan, pertanyaannya berapa jatah dari 2 nenek ini? Berapa jatah warisannya? Maka jatah warisan dua-duanya itu 1/6. Bukan masing-masing 1/6 ya, bukan masing-masing 1/6, tapi 1/6 dibagi jumlah nenek. Misalnya ada orang yang punya 5 nenek, misalnya, ya ada orang yang punya 5 nenek, maka 1/6 itu dibagi 5. Ya, jadi bukan masing-masing nenek yang ini 1/6, nenek ini 1/6, yang lain 1/6, enggak. Tapi 1/6 dibagi jumlah neneknya. Nah, ala kulli hal, menurut pendapat ulama, mereka sepakat bahwasanya nenek mendapat jatah waris dengan syarat tidak ada ibu dan tidak ada nenek yang lebih dekat darinya. Maksudnya kedekatannya ini ke mayit dari silsilah nasabnya. Nah, nenek yang jauh nasabnya itu dihalangi oleh nenek yang dekat. Ya, coba kita sedikit membaca apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab beliau Tashilul Faraid. Beliau menjelaskan mirasul jaddah, jatah warisannya seorang nenek. La irsalil jaddat mutlaqon ma'a wujudil Beliau mengatakan, ulama sepakat bahwa para nenek ini tidak berhak mendapat warisan kalau ada ibu. Jadi terhalang oleh si ibu. Wal jaddatu alwarisatu hiya, dan nenek yang berhak mendapatkan warisan kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang pertama ibunya ibu. Nah, yang pertama ini ibunya ibu. Wa ummul ab, yang kedua ibunya bapak. Wa ummu abil ab, dan ibunya bapak ya dari bapak. Nanti kita akan tuliskan. Wa in alauna bimahdi al inas. Nah,
Jadi nenek yang dia berhak mendapatkan warisan nih. Kategori nenek yang berhak mendapat waris. Ya, ini dia kategori nenek yang mendapatkan warisan. Kategori nenek yang mendapatkan warisan ada 3 kategori. Berarti selain dari ini itu tidak mendapat waris. Yang pertama ibunya ibu. Berarti yang pertama ibunya ibu. Yang mana ini? Berarti yang ini ya. Nah, yang ini mendapatkan waris. Ibunya ibu. Kita hapus lingkarannya. Kemudian yang kedua umul ab. Ibunya bapak. Jadi si mayit punya bapak. Nah, ini ada ibunya. Nah, ini dia berhak mendapatkan warisan. Kemudian yang ketiga ummu abil ab. Ibunya bapaknya si bapak. Nah, ini maksudnya yang mana? Yang atas nih. Jadi mayit punya bapak. Nah, bapaknya si mayit punya ibu dan bapak. Nah, dari jalur bapaknya itu ada ibunya. Nah, maka ibunya si bapak dari si bapaknya si mayit, nah itu dia juga termasuk nenek yang mendapatkan warisan. Nah, ini pohonnya seperti ini ya. Mudahnya pohonnya seperti ini, mayit kita buat cabang ibu dan bapak, kemudian si ibu punya ibu. Nah, ini termasuk yang mendapat warisan. Kemudian bapak itu punya ibu, maka ibunya si bapak ini juga berhak mendapat warisan. Kemudian bapaknya si mayit itu punya ibu dan bapak. Nah, bapak dari bapaknya si mayit itu punya ibu. Nah, maka ibunya ini juga berhak mendapatkan warisan. Maka ini dia 3 kategori nenek yang mendapatkan waris.
Maka ketika mereka nanti semuanya berkumpul dalam satu permasalahan, nah misalnya si mayit ini wafat dan 3 nenek ini masih hidup, ya, misalnya masih hidup, qadarullah wa masya'a fa'ala, masih hidup, maka ketiga nenek ini jatahnya 1/6 dibagi 3. Ya, 1/6 dibagi 3. Ya ala kulli hal berapapun jumlah neneknya, kalau masih hidup saat si mayit itu wafat, maka jatah si nenek 1/6, bukan 1/3. Ya 1/6. Itu ya. Itu dia jatah warisan nenek. Maka sedikit kita baca apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, fa amma man adlat bi abin a'la minal jad ka ummi abil jad wa in ala fahiya min zawil arham. Maka selain dari apa yang tadi sudah disebutkan, ya misalnya apa yang namanya contohnya, misalnya dikatakan kalau di sini contohnya seperti ibunya dari bapaknya si kakek, berarti ibunya dari bapaknya si kakek. Nah berarti di sini nih, iya, ibunya dari bapaknya si kakek, berarti ibunya ini, oh, kan mayit ibu dari bapak si kakek, berarti yang ini ya. Nah ini ibunya tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, ibunya yang atas ini itu tidak berhak mendapatkan warisan. Juga iya, berarti ibunya yang ini itu sudah tidak lagi berhak mendapat warisan karena sudah terlalu jauh ininya ya, nasabnya. Iya. Ya, ada jatahnya. Terus beliau mengatakan wasohihu, dan pendapat yang paling sahih, anna kulla jaddatin adlat biwarisin fahiya warisatun. Pendapat yang paling sahih bahwasannya semua nenek yang dia terhubung dengan ahlu waris, maka dia termasuk ahlu waris juga. Ya, jadi nenek yang terhubung ke mayit, nenek yang terhubung ke mayit. Kalau tidak terhubung berarti enggak. Yang terhubung ke mayit, maka menurut pendapat yang sahih, si nenek itu juga berhak mendapatkan warisan. Wa in adlat bi abin a'la minal jaddah wa huwa madhabu Abi Hanifah wa Syafi'i wa ikhtarahu Asy-Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah wa sahibu Al-Fa'iq. Dan ini pendapat yang dipilih oleh madhab Imam Abu Hanifah, kemudian juga madhab Syafi'i, dan pendapat yang dipilih juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu ta'ala. Ya ala kulli hal, nenek itu berhak mendapat warisan karena ada khilaf juga di kalangan ulama. Ada yang mengatakan nenek yang di atas, ya nenek yang jalur bapaknya si bapak, itu ada yang berpendapat tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi ternyata ya nenek yang tadi kita sebutkan kategorinya itu semuanya tetap berhak mendapat warisan, yaitu jatahnya 1/6. Ya, jatahnya 1/6 dibagi dari jumlah neneknya. Baik, selanjutnya mau lanjut atau ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dulu ya. Barangkali ada yang ingin bertanya. Iya. Kayak kita tahu paling sampai kakek, di atas kakek kita udah nggak tahu. Iya. Nasabnya kita kan nggak rapi ya, di orang Arab ya. Iya. Kalau seperti itu dimaklumi lah kali ya, nggak tahu gitu. Seandainya masih hidup tapi kita nggak tahu gitu. Kalau kita nggak tahu ya dimaafkan. Makanya sebenarnya kita diperintahkan untuk
menjaga nasab. Iya. Nasab itu harus kita jaga, harus kita ingat, harus dicari. Ya kalau bisa dicatat, kita harus mencatat. Jadi biar tahu siapa saja nih jalur nasab kita itu sampai kemana. Ya makanya kan dalam maqasidus syariah itu yang diantara yang harus dijaga itu adalah nasab. Kenapa kok Islam mengharamkan zina? Karena zina itu dapat merusak nasab. Ya, jadi nanti anak yang lahir dari hasil perzinaan itu tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Sekalipun secara biologis dia bapaknya. Tapi karena anak tersebut muncul karena hasil dari perzinaan, maka anak itu tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Dan ini yang menjadi problematika kita pada hari ini. Ya, anak-anak yang dia statusnya di luar nikah, ibaratnya hamil di luar nikah, kemudian sudah dewasa, otomatis kan dia juga nanti bakal menikah. Kalau anaknya perempuan, ini sangat kasihan sekali. Karena anak perempuan ini nanti ketika dia nikah nggak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Ya, misalnya Fulanah binti Fulan, itu nggak boleh. Jadi harus nanti yang menikahkan itu hakim atau pihak KUA. Jadi nanti KUA lah yang menjadi walinya. Ya, sedangkan bapak biologisnya itu tidak berhak menjadi wali nikah dan tidak boleh namanya disandarkan. Ya, apalagi di undangan tuh. Di undangan nanti Fulanah binti Fulan. Padahal secara syar'i itu bukan anaknya. Meskipun secara biologis itu anaknya, tapi karena secara syar'i bukan anaknya, maka Islam mengharamkan dia menyandarkan nama bapaknya ke anak tersebut karena bukan bapaknya. Nah, itulah yang perlu dijaga. Islam itu memerintahkan umatnya untuk menjaga nasab, ya kita harus tahu. Makanya bagi seorang laki-laki ketika ingin menikahi perempuan, dia harus bertanya dulu. Bertanya dulu, ini anak kandung atau bukan? Apakah ini anak sah atau bukan? Karena kalau enggak, itu akan berpotensi keabsahan pernikahan mereka. Ya, misalnya nekat gitu. Si laki-laki enggak mau tanya, enggak mau tahu, dan ternyata istri yang dia nikahin itu bukan anak dari si bapak. Maka ketika si bapak menjadi wali nikahnya, maka secara otomatis pernikahan yang mereka lakukan itu tidak sah. Terus gimana Ustaz kalau udah punya anak dari hasil pernikahan itu? Ya ketika dia sudah tahu, maka dia wajib untuk akad ulang. Wajib untuk akad ulang, dan pernikahan selama ya dia tidak tahu itu insya Allah dimaafkan. Insya Allah dimaafkan dan dia diminta untuk bertaubat. Makanya ini sangat penting sekali ya kita mengetahui nasab. Bahkan dulu waktu di Sudan itu saya pernah diajarin sama Syekh. Itu ketika kita menikahi anak pertama, ini menjadi tolak ukur anak pertama sih. Itu harus tahu tuh berapa minimal dia ini dianggap sebagai anak pertama. Makanya kalau dalam Islam minimal hamil itu 6 bulan. Ya, minimal hamil itu 6 bulan. Jadi kalau ada seseorang yang melahirkannya dalam kandungan usia 6 bulan, itu masih dianggap anaknya. Itu dalam Islam. Tapi kalau sudah kurang dari 6 bulan, nah berarti ini sudah bukan anaknya. Berarti artinya dia ini hamilnya di luar akad. Dan kalau statusnya anaknya perempuan, itu nanti yang wajib menjadi wali nikahnya adalah hakim. Gak boleh bapaknya menjadi wali nikah. Tapi kalau yang keluarnya anaknya laki-laki, nah ini masih agak mending ya. Ini masih alhamdulillah kalau anaknya laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki tidak wajib adanya wali. Ya, jadi laki-laki tidak wajib adanya wali, sehingga ketika bapak biologisnya hadir meskipun bukan bapak syar'inya, tetap sah-sah saja pernikahan yang dilakukan. Ya, waliyadzubillah, ya semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang mungkar. Amin ya rabbal alamin. Termasuk itu pada hak waris ya? Iya, termasuk dalam masalah waris, anak itu nggak dapat. Iya, nggak dapat. Makanya kita harus tahu betul-betul nasab kita ini, gitu. Jadi anak tadi itu nggak berhak tuh mendapatkan warisan. Jadi gini, ada anak yang di luar nikah,
apakah dia mendapatkan warisan? Jawabannya, dia tidak mendapatkan warisan dari bapaknya, tapi dia mendapatkan warisan dari ibunya. Karena nasab si anak yang di luar nikah ini itu ke ibunya, bukan ke bapaknya. Artinya nanti kalau bapaknya meninggal, dia tidak berhak mendapatkan warisan meskipun bapaknya ini bapak biologisnya. Ya, secara biologis ini bapaknya, dites DNA ke rumah sakit. Para dokter mengatakan ini DNA bapaknya. Tapi karena hasilnya itu bukan karena pernikahan yang sah, maka statusnya di sini dikategorikan sebagai anak zina, sehingga dia tidak berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapaknya. Nah, ini perlu diperhatikan, makanya hal-hal yang seperti ini sangat-sangat penting dan sangat krusial sekali. Ya, ada lagi yang lain? Gak ada. Ya, kita lanjut sedikit ya. Kita lanjut sedikit, kemudian jatah ketujuh itu saudara seibu. Ya, saudara seibu. Jatah yang ketujuh saudara seibu. Ya, saudara seibu itu ada dua jatah yang didapat, 1/3 dan 1/6. Ya, ada dua jatah ini yang didapat oleh saudara seibu. Jadi saudara seibu itu gimana kasusnya? Saudara seibu, misalnya ada seorang mayit atau ada seorang bapak, ibu, iya. Jadi ada seorang laki-laki yang punya dua istri atau lebih. Nah, kemudian dari pernikahan bapak dan ibu ini ada anak, ya misalnya Umar, Zaid. Kemudian dari pernikahan bapak dengan istri yang keduanya itu lahirlah seorang anak, misalnya Aisyah. Nah, berarti di sini ada 3 anak nih. Berarti si bapak itu punya 3 anak, Umar, Zaid, Aisyah. Nah, kita lihat di sini antara Umar, Zaid dengan Aisyah itu seibu atau sebapak? Sebapak. Ya, mereka berdua itu saudara sebapak. Satu bapak, beda ibu. Sedangkan Umar dan Zaid itu satu bapak dan satu ibu. Nah, ada kasusnya lagi. Ya, misalnya ya di sini ada bapak lagi. Nah, ternyata istri pertama dari ibunya si Zaid dan si Umar itu dicerai
oleh bapaknya. Kemudian nikah lagi dengan laki-laki lain, ya, dengan suami keduanya. Dari suami kedua itu lahir seorang anak yang namanya misalnya Ali misalnya. Nah, berarti di sini Ali dengan Umar dan Zaid itu statusnya apa? Saudara seibu. Ya, statusnya saudara seibu. Nah, inilah yang akan kita bahas. Ya, saudara seibu yaitu antara Ali, Umar dan Zaid. Bisa dipahami ya? Ya, kita ulang tadi, ada sepasang suami istri. Ya, bapak dan ibu. Kemudian antara dari pernikahan keduanya lahir dua anak yang bernama Umar dan Zaid. Nah, kemudian si bapak tersebut, bapaknya Umar dan Zaid, nikah lagi dengan istri yang kedua. Lahirlah anak bernama Aisyah. Nah, kemudian bapak dan ibu si Zaid ini cerai. Ya, karena kan yang namanya ta'adud, poligami itu berat. Makanya dalam Islam itu dikatakan hukum asalnya menikah itu satu, bukan poligami. Dikatakan fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian tidak sanggup, kalian khawatir untuk poligami, maka hukum asalnya nikahilah satu perempuan. Dan ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, sunnahnya itu menikahi satu perempuan. Bahkan pendapat jumhur ulama menikah satu perempuan itu yang sunnah. Adapun pendapat yang sunnahnya poligami itu adalah pendapat yang lemah. Tidak ada satu dalil pun yang memerintahkan hal tersebut. Nah, maka dari sini kita bisa pahami, kan kita ketika seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, itu harus berbuat adil, baik dalam masalah hari dan lain sebagainya. Pokoknya harus adil. Ya, muncullah pertengkaran mungkin ya. Akhirnya apa? Antara ibu dan bapak ini bercerai. Ya, berarti bapak dan ibunya si Umar itu cerai. Kemudian ibunya si Umar dan si Zaid itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian lahirlah anak yang bernama Ali. Maka antara Ali, Umar dan Zaid ini statusnya saudara seibu. Ya, antara Ali, Umar dan Zaid. Nah, saudara seibu itu jatahnya 1/3 dan 1/6. Kapan mereka mendapatkan jatah 1/3? Maka dijelaskan di dalam kitab Al-Ikhwatu wal Akhwatu li'um. Saudara dan saudari seibu itu mendapatkan jatah 1/6 jika infaroda. Yang pertama syaratnya sendiri. Ya, yang pertama jika mereka sendiri. Ini 1/6 syaratnya sendiri. Kemudian yang kedua, tidak ada keturunan si mayit dan tidak ada bapak atau kakek. Ini syaratnya. Jadi saudara seibu mendapat jatah 1/6 dengan 3 syarat. Yang pertama sendiri. Yang kedua tidak ada keturunan dari si mayit. Kemudian yang ketiga tidak ada bapak dan kakek. Jadi kalau ketiga syarat ini terpenuhi, maka saudara seibu itu jatahnya 1/6. Jatahnya 1/6. Tapi kalau sebaliknya, ada 2 saudara seibu atau lebih, atau adanya keturunan si mayit. Maksudnya si mayit ini siapa? Saudara seibunya. Saudara seibunya sebagai mayit pemilik harta itu meninggal dalam keadaan memiliki keturunan.
maka jatah dia di sini 1/6. Atau ketika ada bapak. Nah, di sini ketika ada bapak, ini perlu diperhatikan, bapak dan kakek ini menjadi penghalang si saudara seibu dari mendapatkan warisan. Maka di sini disyaratkan tidak ada bapak, maksudnya tidak ada bapak di sini bukan berarti kalau ada bapak dia mendapatkan jatah 1/3, enggak. Tapi kalau ada bapak, justru saudara seibu itu tidak berhak mendapat warisan. Ya, kita kasih contoh. Contohnya di sini misalnya ya. Ya, misalnya di sini ada seorang mayit yang meninggalkan satu saudara seibu. Kemudian bapak. Kemudian suami misalnya. Nah, berarti ini meninggal perempuan. Yang meninggal perempuan. Pertama suami, berapa jatahnya suami di sini? Karena tidak ada anak di sini kasusnya setengah. Karena tidak ada anak. Kemudian berapa jatah saudara seibu? Tidak berhak mendapat warisan. Kenapa? Karena ada bapak. Ya. Jadi bapak inilah yang menghalangi saudara seibu mendapat warisan. Nah, bapak jatahnya berapa? Sisa atau asobah. Maka di sini permasalahan dari dua, ya, karena hanya ada dua. Bapak suami satu, sisanya satu untuk bapak. Dan saudara atau saudari seibu itu tidak berhak mendapat warisan karena ada bapak. Maka syarat tidak ada bapak atau tidak ada kakek di sini itu bukan berarti mensyaratkan kalau ada bapak dan kakek saudara seibu itu mendapatkan jatah 1/3. Enggak. Tapi kalau ada bapak atau ada kakek, justru si saudara atau saudari seibu itu terhalang dari mendapatkan warisan. Ya, insya Allah nanti untuk lebih detailnya lagi kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Karena kalau saya lihat kayaknya waktunya terlalu sempit untuk menjelaskan lebih detail permasalahan saudara seibu ini. Ya, barangkali ada yang ingin bertanya, tafadhalu. Nih, kita kasih skema tadi, mungkin kalau masih bingung, ini siapa yang meninggal. Nah, tadi kan kita sepakati bahwasannya Ali, Umar, dan Zaid ini saudara seibu. Ketika salah satu dari ketiga orang ini meninggal, maaf ini kita kasih ini aja dua biar mudah lah. Antara Ali dan Umar yang meninggal, nah itu kasusnya saudara seibu. Jadi misalnya Umar itu wafat, ya, misalnya Umar ini wafat, meninggalkan istri misalnya, karena di sini kan Umar itu laki-laki, ya, Umar itu wafat. Nah, saudara laki-lakinya itu Ali. Ali itu sebagai saudara seibu dengan si Umar, si mayit. Nah, ahli warisnya ada saudara seibu yaitu si Ali, kemudian ada bapaknya si Umar. Nah, berarti bapaknya si Umar mana nih bapaknya si Umar? Nah, ini nih. Nah, ini bapaknya si Umar ya, masih hidup. Terus habis itu istrinya si Umar. Nah,
Istri di sini mendapat jatah 1/4 karena belum ada anak. Kemudian bapak jatahnya berapa? Sisa. Karena tidak ada keturunan dari si mayit. Kemudian saudara si ibu itu terhalang dari mendapat warisan karena adanya bapak. Nah, berarti di sini 4. Kemudian 4 dibagi 4, 1. Istrinya si Umar dikasih 1, sisanya 3 dikasih ke bapak. Dan mohon maaf bagi si Ali tidak berhak mendapatkan warisan. Kenapa Ali tidak berhak mendapat warisan? Karena si Umar masih punya bapak. Ya, ada bapaknya Umar di sini. Bisa dipahami ya? Ya, kita ulang lagi ya skemanya. Kita ulang lagi. Umar dan Ali adalah saudara seibu. Umar dan Ali saudara seibu. Kemudian Umar meninggal. Ahlu warisnya saat itu yang hidup ada 3 orang. Saudara seibunya si Umar, yaitu siapa maksudnya? Ali. Kemudian bapaknya si Umar, nah yang ini. Kemudian istrinya si Umar. Nah, 3 orang inilah yang menjadi ahlu warisnya. Kemudian saat pembagian warisan, nah 3-tiganya udah dikumpulin nih. Kemudian yang qadhi, yaitu hakim yang membagi warisan, menjatah. Istri jatahnya 1/4. Kenapa? Karena belum punya keturunan. Kemudian bapak jatahnya sisa karena mayit yang meninggal belum ada keturunan. Kemudian saudara seibu yaitu Ali, mohon maaf kamu tidak dapat. Kenapa kamu? Terus si Ali bertanya, kenapa saya nggak dapat? Karena si Umar masih ada bapak. Bapaknya si Umar lah yang menghalangi kamu mendapatkan warisan. Jadi mohon maaf, kamu silakan pulang duluan. Nah, jadi sudah si Ali tidak berhak mendapat warisan, tidak perlu dibahas dia. Ya, dia sudah disuruh pulang. Nah, tinggal ngebahas berapa jatah warisan bapak dan istrinya si Umar. Bapak jatahnya sisa, istrinya Umar 1/4, tinggal dibagi. Bapak dapat 3 saham dan istri mendapatkan satu saham. Ya. Bapak tirinya enggak. Yang mendapatkan warisan bapak kandungnya. Iya. Kalau yang meninggal bapak ibu ini, bapaknya bapak dan ibu ini, yang ini ya, bapaknya Umar, maka yang berhak mendapat warisan hanya si Umar. Si Ali nggak berhak mendapat warisan karena dia nggak ada hubungan apa-apa. Iya. Nah, tapi nih. Yang mana nih? Yang barusan. Kasus yang nomor 7 ini. Untuk antara Umar dan Ali. Iya, Umar atau Ali yang meninggal. Antara keduanya. Sedangkan kalau dari misalnya dari ibu nih, ibu yang meninggal, ibunya mereka berdua, maka statusnya mereka tuh sebagai anak. Jadi misalnya nih, ibu si Umar dan ibunya si Ali kan satu ibu mereka. Kemudian meninggal. Maka jatahnya Ali dan Umar itu sama. Dia dianggap sebagai anak kandung. Ya, statusnya anak kandung. Tapi yang dibahas di kasus ke-7 ini, kalau antara Umar dan Ali itu ada yang meninggal, maka saudaranya, maka si Ali ini statusnya saudara seibu bagi si Umar. Sehingga jatahnya berapa? Antara 1/3 atau 1/6. Insya Allah nanti detail dari 1/3 dan 1/6 ini kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Iya, sebagai hadiah saja. Iya, karena tidak kuat. Karena dia dianggap kalau dalam Al-Quran itu sebagai kalalah. Kalalah itu tidak memiliki usul, tidak memiliki asal.
Karena kan dia bertemu dari ibu, bukan dari bapak, gitu. Maka disebut sebagai kalalah doanya. Ya, ada lagi yang lain? Kalau Aisyah dengan Umar. Aisyah dengan Umar berarti saudara sebapak. Iya, dia saudara sebapak, itu nanti juga ada kasusnya akan kita bahas, saudara sebapak. Nomor 8 insya Allah nanti pembahasannya anak perempuan dulu. Nah, baru nanti ada saudara sebapak, kemudian ada saudara kandung, baru setelah itu saudara sebapak. Itu ada pembahasannya. Banyak. Iya. Tahun depan gitu. Iya. Iya, boleh Bu. Ya, jadi dari pertanyaan itu, si mantan suami sudah tidak berhak menafkahi mantan istri yang sudah menikah dengan laki-laki lain. Ya. Oh, untuk anaknya. Untuk anaknya tetap wajib. Untuk anaknya tetap wajib dinafkahi sampai si anak balik. Ya, jadi kalau ada dua orang suami istri yang bercerai kemudian meninggalkan anak, ya sudah punya anak, kemudian anak ini dibawa oleh si istri, ya dibawa si ibunya si anak, kemudian menikah lagi, maka si anak ini tetap berhak dinafkahi sampai usia balik. Jadi sampai usia balik si anak itu si bapak masih wajib menafkahi anaknya. Ya. Ukuran nafkah itu apa Ustaz? Menafkahi itu ukurannya apa? Sekolah, makan, atau apa? Ya, jadi ukuran nafkah sendiri itu para ulama berbeda-beda dalam menakarnya. Yang pertama, pendapat yang pertama, memenuhi kebutuhan primer. Jadi kayak makan, kemudian sekolah, pakaian, tempat tinggal, itu nafkah yang disepakati oleh ulama. Ya, makanan pokok, kemudian pendidikan, kemudian tempat tinggal dan pakaian, ini termasuk nafkah yang disepakati oleh para ulama. Artinya si bapak ini wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini kepada anaknya. Ya, kalau tempat tinggal kan berarti disesuaikan. Sekarang kalau dia tinggalnya sama ibunya, terus kemudian ibunya tidak punya tempat tinggal, maka si bapak itu harus menyediakan tempat tinggal. Meskipun ibunya itu sudah tidak wajib lagi dinafkahi, tapi karena ada anak di situ, ya, jadi niat memberikan tempat tinggalnya ini karena anak-anaknya. Adapun si ibu itu hanya mengikut saja. Ini kalau kasusnya si ibu belum menikah dengan laki-laki lain. Kalau sudah menikah, maka tanggung jawab tempat tinggal si ibu itu tanggung jawab suami keduanya. Ya, jadi ala kulli hal nafkah itu yang paling terpenting yang pertama adalah makanan pokok, yaitu sehari-hari. Kemudian yang kedua pendidikan. Ini jangan sampai dilupakan nih, pendidikan. Ini banyak orang tua yang lupa dengan nafkah pendidikan. Buktinya apa? Buktinya 100% nyerahkan semuanya ke sekolah dan tidak mau tahu urusan anak itu udah sampai mana aja pencapaiannya. Ya cuman sekedar ngelihat di rapot. Bahkan yang lebih problem lagi, rapot anaknya aja nggak mau ngambil di sekolah. Itu saya megang rapot santri ini banyak banget nih dari berapa tahun yang lalu. Gak tahu orang tuanya nggak ada yang mau ngambil, nggak ada yang mau ngelihat hasil pencapaian anaknya atau seperti apa. Nah ini penting pendidikan. Bahkan pendidikan sebelum balik itu adalah kewajiban bapak. Jadi meskipun sudah cerai, kemudian anak itu dibawa oleh istrinya yang sudah menikah lagi, maka kewajiban si bapak untuk mendidik anaknya itu tidak gugur. Dia tetap wajib. Yang pertama harus memberikan pemahaman akidah kepada anak itu, mengenalkan siapa Allah.
kemudian mengenalkan siapa Rasulnya. Itu kewajiban orang tua. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua tentang masalah sholat. Jadi mengajari anak sholat itu sebelum usia balik. Ya, jangan sampai belum pernah diajarin sholat tiba-tiba dibawa ke masjid. Nah, ini justru yang akan terjadi problem di masjid-masjid. Kenapa kok banyak yang bercanda anak-anak? Karena orang tuanya tidak memberikan edukasi sholat. Jadi diajarkan. Kapan diajarkan anak-anak itu sholat? Sekitar usia 5 tahun. Ya, sekitar usia 5 tahun sampai 6 tahun itu masa-masa diajarkannya sholat. Karena pada usia 7 tahun orang tua sudah wajib menyuruh anaknya untuk sholat. Nih, kewajiban bagi orang tua nih. Ini yang sering dilupakan dan sering dilalaikan. Ya, meskipun bagi si anak sholat itu belum wajib. Ya, bagi anak usia 7 tahun sholat itu tidak wajib, masih sunnah bagi dia. Tapi bagi orang tua untuk nyuruh anak usia 7 tahun sholat itu adalah wajib, bentuk kewajiban. Artinya harus dididik anak itu sholat sejak kapan? Usia 5 sampai 6 tahun. Nah, kemudian permasalahan-permasalahan fardu ain lainnya itu dikenalkan kepada anak, kayak seperti puasa, ya, puasa Ramadan itu dikenalkan sejak usia 5 atau 6 tahun dan seterusnya. Ya, ala kulli hal, pendidikan itu juga bagian dari nafkah orang tua kepada anak. Ya, jangan sampai ini dilupakan. Ini beda nih masalah mendidik dengan membiayai pendidikan. Nah, ini dua hal yang berbeda nih. Ya, jangan sampai kita melupakan mendidik anak, tapi kita hanya fokus membiayai pendidikan anak. Ya. Kemudian yang ketiga tadi ya tempat tinggal, itu juga termasuk nafkah. Kemudian yang keempat pakaian. Ya, pakaian juga termasuk nafkah. Nah, jadi itu dia 4 kategori nafkah yang disepakati oleh para ulama. Ya. Cukup ya? Atau ada lagi yang lain? Cukup ya? Baik, kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selebihnya saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.